Massa yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Melawan memulai aksi dengan melakukan long march. Mereka bergantian melakukan orasi meneriakkan tuntutan mereka, yaitu adili rezim Jokowi, kecam represivitas aparat, kelompok ibu-ibu atau emak-emak melakukan aksi di depan kediaman mantan Presiden Joko Widodo. Jokowi hari ini sudah bukan siapa-siapa. Jokowi belum dibetul. Emang boleh jadi presiden? Tanah turun minta rumah, tangkapkan. Resolusi dan lawat regenerasi Jokowi. Meminta kepada Rektor UGM beserta staf rektor terkait, Dekan Fakultas Kehutanan beserta staf dekan terkait untuk bersama-sama memberikan keterangan resmi kepada publik secara jujur dan transparan tentang riwayat pendidikan saudara Joko Widodo di UGM hingga status ijazahnya. 2. Meminta kepada saudara Joko Widodo dengan sukarela, itikat baik dan gembira untuk menunjukkan ijazah sarjananya atau S1 kepada publik secara apa adanya. 3. Permintaan kami yang tersebut pada poin 1 dan 2 sudah selayaknya dilakukan dengan cara seksama, cermat, dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. 4. Permintaan kami yang tersebut pada poin 1 dan 2 akan menjadi catatan sejarah yang sangat penting di kemudian hari. Oleh karena itu, sudah selayaknya dilaksanakan di kampus UGM, Universitas Gadjah Mada, sebagai rumah besar untuk sivitas akademika UGM dan para alumninya. 5. Jika permintaan kami yang tersebut pada poin 1 dan 2 dalam waktu 1 kali 20 jam kali 24 jam sejak surat pernyataan ini diterima oleh yang bersangkutan dan tidak dipenuhi permintaan kami, maka dengan sikap mufakat dan bulat kami menyatakan mosi tidak percaya kepada para pihak tersebut. 6. Berdasar mosi tidak percaya yang tersebut pada poin 5, kami meminta kepada Rektor UGM dan staf rektor terkait, Dekan Fakultas Kehutanan dan staf dekan terkait beserta staf di UGM lainnya yang terlibat dalam kasus dugaan identitas palsu saudara Joko Widodo untuk segera mengundurkan diri dari status dan jabatannya dengan tanpa syarat. 7. Berdasar mosi tidak percaya yang tersebut pada poin 5, kami simpulkan bahwa saudara Joko Widodo bukanlah alumni Universitas Gadjah Mada. Demikian. Kami yang bertanda tangan di bawah ini nyatakan dengan tegas dan tegas bahwasanya kami menolak dan mengecam seluruh tindakan immoral dan melanggar konstitusi yang dilakukan oleh rezim Jokowi. Benar Pak Jokowi, orang di video itu adalah saya. Tanpa rasa takut, saya menantang Bapak, saya bakal poster Bapak dan keluarga dengan telanjang dada. Sebagai simbol, kenapa saya harus malu jika Anda saja tanpa malu dan secara terang-terangan membrebeli konstitusi, merusak demokrasi, melakukan politik dinasti, dan mengabaikan aspirasi, Pak. Kami tegaskan, Pak, kami tidak takut. 275 juta rakyat tidak akan kalah dengan satu keluarga. Kami akan melawan, karena itu tolong dengarkan, Pak.
Jika tidak, kami akan datang dengan gelombang yang lebih besar lagi di jalanan. Dan jangan salahkan jika reformasi 98 menjadi revolusi 24. Karena satu-satunya cara untuk menghentikan nafsu berkuasa separah Anda hanya dengan menurunkan Anda dari tahta. Ini demo kedatangan Pak Prabowo ya di Bangka Belitung, sehingga masyarakat langsung menyambung kedatangannya dengan demo. Ini sangat buruk sekali, dan juga masyarakat pada saat sudah mendekati gedungnya pengelola timah dikarenakan disemprot air gas ya, air gas mata oleh para oknum kepolisian. Ini padahal burung gas ya. Ini demonya guys sangat cukup luar biasa, dikarenakan ya kejadiannya memang ini para masyarakat ini kabur karena ininya melepaskan gas air mata ya. Ini para masyarakatnya kabur ke sini. Nah, ini di atas ini teman-teman, ini gedung timahnya yang lagi di demo, dan sehingga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya di channel Jejak Fakta. Teman-teman, hari ini kita akan membahas satu persoalan yang sampai sekarang masih terus menjadi perhatian masyarakat Indonesia, yaitu polemik Jajah Joko Widodo atau Jokowi. Seperti yang kita ketahui, Joko Widodo merupakan lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Dalam berbagai kesempatan, UGM menyatakan bahwa Jokowi memang tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Kehutanan. Bahkan dalam perkembangan perkara hukum yang lebih baru, jaksa juga menyebut bahwa Jokowi tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM sejak 28 Juli 1980 dan menyelesaikan beban akademinya. Dalam dakwaan perkara terhadap Dr. Tifa disebutkan bahwa Jokowi menyelesaikan 160 SKS dan UGM menerbitkan ijazah sarjana kehutanan atas nama Joko Widodo dengan nomor 1120 tertanggal 5 November 1985
Namun persoalan kemudian muncul ketika sejumlah pihak mempertanyakan keaslian ijazah tersebut. Pertanyaan yang muncul bukannya mengenai bentuk visi ijazah, tetapi juga mengenai foto dokumen akademi, buku alumni, proses perkuliahan, dosen bimbing, hingga berbagai dokumen lainnya yang berkaitan dengan masa kuliah Jokowi. Inilah yang kemudian membuat perdebatan semakin panjang. Kalau Bareskrim sudah menyatakan ijazah asli, mengapa persoalan ini masih terus dibicarakan? Jawabannya karena ada pihak-pihak yang tidak menerima atau mempertanyakan kesimpulan tersebut. Salah satu nama yang sering muncul dalam polemik ini adalah Roy Suryo. Roy Suryo mempertanyakan sejumlah hal yang menurutnya perlu diperiksa lebih lanjut. Salah satunya pernah dipersoalkan adalah pemberitaan surat kabar lama yang digunakan sebagai salah satu bagian dari pembuktian bahwa Jokowi pernah diterima sebagai mahasiswa UGM. Roy juga pernah mempertanyakan sejumlah aspek dari dokumen dan bukti yang digunakan dalam proses tersebut. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati, serta seluruh hadiri persidangan yang mulia, hari ini kita tidak sekadar berkumpul untuk menguji sebuah perkara dugaan pelanggaran hukum formil atau material. Kita berdiri di sini sebagai saksi sejarah untuk menguji apakah asas equality before the law, kesetaraan ini hukum benar-benar dijunjung tinggi tanpa memandang kasta, jabatan, atau maupun status dukungan sosial politik Indonesia. Polemik mengenai keabsahan dan keaslian dokumen akademi Bapak Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia, bukanlah isu yang lahir dari ruang hampa. Ini adalah rentetan panjang dari tulisan publik, rangkaian gugatan perdata, citilir desit, hingga bermuara pada dakwaan pidana pencemaran nama baik, penyebaran informasi yang menyeret rekan-rekan kami. Ini antara saudara dari Tifaujian Tusnama dan saudara Roy Suryo. Dalam forum yang trauma ini kami menendaskan sejak awal tujuan utama kami bukanlah menjatuhkan martabat personal seseorang, melainkan mencari kebenaran material yang hakiki dan mutlak secara hukum. Hukum pidana kita mengamankan bahwa pembuktian haruslah sejelas cahaya siang hari. Tidak boleh ada keraguan, tidak boleh ada asumsi, dan tidak boleh ada dokumen yang disembunyikan jika kita ingin perkara ini benar-benar tuntas dan tidak menjadi warisan polemik sejarah tanpa berakhir. Pihak kuasa hukum Bapak Joko Widodo berulang kali menyatakan di hadapan media bahwa klien mereka menghormati proses hukum dan siap hadir secara fisik di persidangan untuk menunjukkan ijazah asli dari 3 SD, SMP, SMA hingga setelah 1 UGM. Kami sangat mengapresiasi pernyataan tersebut, namun hukum tidak bekerja di atas panggung retorika media. Hukum bekerja di ruang sidang melalui pembuktian fisik yang sah dan diuji secara forensik. Oleh karena itu, melalui mimbar persidangan yang mulia ini, kami menuntut kehadiran visi prinsipal. Kami meminta majelis hakim memerintahkan jasa penuntut umum untuk menghadirkan langsung Bapak Joko Widodo secara fisik di persidangan, bukan melalui telekonferensi atau aplikasi Zoom sebagai pelapor atau pihak yang dituntut dari dakwaan pidana ini. Kehadiran beliau adalah kunci utama untuk menunjukkan keaslian dokumen tersebut di hadapan majelis hakim dan tim penasehat hukum. Pemeriksaan panel ahli independen sesuai dengan prinsip pembuktian yang adil. Kami meminta agar ijazah asli yang dibawa nantinya tidak sekedar dilihat selintas. Harus dibentuk tim panel ahli independen terdiri dari ahli dokumen forensik, ahli hukum administrasi negara, dan perwakilan civitas akademi yang netral untuk verifikasi konsistensi visi kertas tanda tangan, nomor registrasi, serta dokumen pendukung seperti buku wisuda dan transisi nilai yang telah dinyatakan sebagai dokumen terbuka oleh PT UN Jakarta. Jika ijazah tersebut asli, maka proses verifikasi terbuka ini akan membersihkan nama baik beliau secara mutlak dan mengakhiri polemik nasional yang melelahkan ini. Namun sebaliknya, jika ada penolakan untuk menunjukkan dokumen-dokumen pendukung tersebut, maka persidangan pidana ini harus dihentikan demi hukum, karena tidak boleh ada penghukuman di atas pembuktian yang abu-abu. Karena ini prinsip jejak fakta, bukan siapa yang paling keras, tetapi siapa yang mampu menunjukkan fakta. Jangan lupa like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi channel Jejak Fakta. Tulis pendapat kalian di kolom komentar, atau justru masih ada yang berlanjut. Tetap kritis, tetap bijak, dan jangan mudah percaya informasi yang belum terbukti. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.